Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Herawati. Saya melanjutkan materi kimia organik di pertemuan ke-13 ini. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang pengaruh gugus fungsi terhadap sifat fisik senyawa organik. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang gugus fungsi. Di sini kita akan merefresh kembali, mengingat-ingat kembali apa saja gugus fungsi utama dan gugus-gugus fungsi yang memang sering ada di senyawa obat, terutama sebagai senyawa organik. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari terkait kelarutan senyawa tersebut. Yang ketiga tentang titik didih, dan yang keempat akan kita lakukan latihan soal. Yang pertama tentang gugus fungsi. Jadi selama Anda dulu belajar di SMA maupun di pertemuan-pertemuan sebelum ini dengan dosen-dosen yang lain, pasti Anda sudah dikenalkan dengan berbagai macam gugus fungsi. Nah, kenapa gugus fungsi ini kemudian di-refresh kembali di pertemuan kali ini? Penekanannya adalah bahwa sebagian besar sifat fisika, kimia, dan kemudian nanti kalau berhubungan dengan aktivitas obat, akan sangat dipengaruhi dengan keberadaan gugus-gugus fungsi yang ada di dalam struktur senyawa tersebut. Sehingga sekali lagi saya tekankan, penting bagi kita saat kita belajar di bidang farmasi untuk kita memahami jenis-jenis gugus fungsi, mengenalinya, dan memahami karakteristik dari masing-masing gugus fungsi itu. Nah, itu akan terus berguna dan bisa diterapkan di berbagai bidang-bidang pengetahuan yang akan Anda pelajari selanjutnya. Ini adalah gugus-gugus fungsi yang utama, yang dasar, yang paling banyak ditemui di senyawa organik. Yang pertama, ini yang paling sederhana, ada alkana, gugus alkana ya. Jadi kita menggunakan huruf R untuk menunjukkan substituen karbon, atau kita biasa sebut dengan alkil. Jadi kalau R itu merujuk pada apapun gitu ya, substituen yang kemudian melekat padanya gugus-gugus fungsi ini. Kemudian ada alkena. Alkena itu dua buah atom C yang dihubungkan dengan ikatan rangkap 2. Ada alkuna, ini bahasa Inggrisnya alkin, alkunil gitu ya. Alkuna ini dua buah atom C yang dihubungkan dengan ikatan rangkap 3. Kemudian ada cincin bensin 6 yang memiliki awan elektron, ya, awan elektronnya itu tersebar merata, ikatan rangkapnya ada 3, seperti ini, atau sering juga digambarkan dalam cincin 6 dengan lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena atom pasangan elektron bebas yang menyusun ikatan rangkap ini sebetulnya tidak di sini gitu ya, tapi dia rata di seluruh atom C sehingga digambarkan sebagai lingkaran. Kemudian ada amina. Amina Anda harus bisa membedakan mana amina primer, amina sekunder, amina tersier. Kemudian ada gugus alkohol, OH ya. Kemudian ada ether, ini rumus utama untuk ether. Kemudian ada alkil halida. Halida yang banyak ada di struktur obat adalah klor gitu ya. F, R, jarang yang mengandung I, tapi Anda harus kenal ini adalah sebagai alkil halida. Kemudian ada tiol, SH, ini tiol ya. Kemudian ada juga gugus-gugus fungsi yang mempunyai gugus karbonil. Gugus karbonil adalah atom C dan atom O yang terikat dengan ikatan double, ikatan ganda gitu ya. Karbonil ini ada pada struktur aldehid, ya, ini aldehid. Kemudian ada keton, ada ester, ada asam karboksilat, dan ada satu lagi adalah amida. Ya, jadi amida itu strukturnya mirip sekali dengan ester
gitu ya. Tapi kalau ester di sini adalah atom O, sedangkan kalau amida di sini adalah atom N. Ini adalah gugus-gugus utama penting yang sering sekali akan kita temui di senyawa obat ataupun di senyawa organik, dan mutlak bagi kita yang belajar di bidang farmasi, kita sangat paham, sangat familiar dengan nama-nama gugus fungsi ini dan juga sekaligus memahami sifatnya atau karakteristiknya. Berikutnya adalah gugus-gugus fungsi lain, tidak selalu ada di struktur senyawa obat, tetapi beberapa senyawa juga mengandung gugus-gugus ini, ya, tidak sering tapi tetap harus kita kenali. Ini adalah nitril, ditandai dengan atom C dan atom N yang terikat menggunakan 3 ikatan rangkap 3. Kemudian ada epoksida. Epoksida itu cincin 3 yang salah satu anggotanya adalah atom O. Kemudian kalau tadi ada amin, di sini ada imin, gitu ya. Bedanya adalah di sini ada ikatan rangkap. Kemudian ada asil klorida. Kalau tadi ada alkil halida, di sini ada asil, ya, ada gugus karbonilnya. Kemudian ada anhidrida. Anhidrida ini 2 buah gugus keton yang dihubungkan oleh satu atom O. Kemudian ada nitro dan ada sulfida serta gugus asida. Nah, kita juga perlu mengenali karena walaupun tidak sering muncul, tapi ada beberapa obat yang memiliki gugus-gugus fungsi ini. Nah, ini contoh obat atau senyawa yang familiar di bidang farmasi gitu ya, yang kita akan melihat, oh ternyata memang ada gugus-gugus fungsi tertentu spesifik yang ada di obat tersebut. Misalnya ini adalah obat yang paling banyak dikenal ya, parastamol atau acetaminophen gitu ya. Ada bensin, ada alkohol gitu ya, ada amida gitu ya. Kemudian ada dopamin. Dopamin ini senyawa yang secara alami ada di tubuh kita. Ada fenol, OH fenol ya. Kemudian ada amina. Kemudian ini tadi gugus tiol. Kemudian ini adalah dietil eter. Ada gugus eter di sini. Dan ini adalah alkil halida. Ini ada contoh lain dan memang kita harus mulai mau mengenal ya, biasanya nama obat atau nama kimia suatu obat itu menunjukkan karakteristik khas dari strukturnya. Gitu ya. Misalnya ini adalah sinamaldehid, maka kita akan tahu bahwa oh itu senyawa aldehid. Gitu ya. Ini ada gugus aldehid di sini. Kemudian ini hormon testosteron, on-on. Akhiran on-on itu sering digunakan kalau senyawa itu mengandung gugus keton. Kemudian ini asam asetil salisilat. Jelas kalau ada kata asam, umumnya dia adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus karboksilat. Di sini ada gugus karboksilat di sini. Kemudian ini spesifik untuk ester, senyawa-senyawa poliester jelas di dalamnya akan mengandung gugus ester. Nah, nanti Anda akan latihan untuk merefresh kembali pengenalan kita terhadap gugus fungsi dengan mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang ada di dalam suatu obat. Masuk ke materi berikutnya terkait kelarutan atau solubility. Dalam hal ini yang akan kita pelajari terutama adalah kelarutan sebuah zat organik obat, terutama ya di dalam air atau di dalam pelarut selain air. Kenapa kelarutan ini penting? Dan dari awal sejak Anda semester 1 sudah kita minta untuk Anda memahami terkait kelarutan ini, karena kelarutan ini ada di banyak aspek dalam bidang farmasi. Pada saat kita minum obat misalnya, maka kelarutan obat tersebut di dalam air akan menjadi sangat penting. Pada saat Anda membuat sediaan farmasi, maka kelarutan zat itu juga menjadi penting untuk dipertimbangkan. Pada saat Anda nanti melakukan praktikum analisis penetapan kadar obat dan sebagainya, maka kelarutan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Masih banyak hal-hal lain di bidang kita yang sangat penting di dalamnya pemahaman tentang kelarutan dari suatu zat. Nah, ini salah satu aspek yang saya jelaskan tadi adalah pentingnya kelarutan dalam kimia organik. Kalau kita belajar kimia organik, maka kita tahu bahwa sebagian besar reaksi kimia organik terjadi dalam
bentuk atau dalam fase larutan. Reaksi kimia organik itu bukan hanya reaksi yang terjadi di laboratorium atau di luar tubuh gitu ya, tapi juga apa saja senyawa-senyawa dalam tubuh kita, senyawa-senyawa kimia dalam tubuh kita yang kemudian bekerja, itu terjadi reaksi di dalamnya, dan reaksi-reaksinya itu biasanya terjadi dalam fase larutan. Jadi kelarutan zat-zat tersebut di dalam cairan tubuh kita menjadi sangat penting, ya. Kemudian kita pahami bahwa pelarut-pelarut yang kita gunakan bisa pelarut yang bersifat nonpolar, kemudian semipolar, atau pelarut yang polar. Sehingga sekali lagi saya tekankan di sini bahwa pemahaman kelarutan sangat penting dalam bidang kimia dan tentu saja bidang kita, bidang farmasi. Kelarutan sendiri pada prinsipnya memiliki aturan dasar, yaitu like dissolve like, gitu ya. Jadi artinya, gitu ya, suatu zat akan larut ke dalam pelarut yang mirip atau sama dengan dia sifatnya. Misalnya, zat polar akan cenderung larut dalam pelarut yang polar. Sebaliknya, zat yang non-polar akan cenderung larut dalam pelarut yang non-polar. Sehingga konsep polaritas ini harus Anda pahami, gitu ya. Jadi pelarut polar itu ada air, ada metanol, dan sebagainya. Kemudian ada pelarut-pelarut non-polar, diethil ether, N-hexan, dan sebagainya. Atau ya semipolar, seperti etil asetat. Ini karena Anda sudah belajar kimia organik, gugus-gugus fungsi sebelumnya sudah Anda pelajari, sehingga Anda akan sudah mengenal pelarut-pelarut itu dan kaitannya dengan polaritasnya. Baik, kita akan lihat satu persatu contoh bagaimana kaitannya struktur dengan kelarutan. Contoh yang paling mudah dulu, garam dapur gitu ya, atau kita kenal dengan NaCl. NaCl mudah larut dalam air karena jelas air adalah molekul atau pelarut yang sangat polar gitu. Sedangkan garam dapur itu ya, dia dalam air mudah terion menjadi ion natrium dan ion klorida, sehingga air ini akan mampu membentuk banyak interaksi ion dipol dengan ion-ion natrium dan ion klorida ini. Energi dari interaksi ion dipol ini cukup besar gitu ya, energinya sangat kuat untuk mengatasi energi yang diperlukan untuk memisahkan ion-ion dalam kristal garam serta memutus bagian ikatan hidrogen antar molekul air. Jadi prinsip kelarutan itu begini. Ya, jadi NaCl gitu ya. NaCl kita lihat di sini gambarannya yang biru adalah kation gitu ya, yang merah adalah anion, jadi ini Na+, ini Cl-. Awalnya mereka terikat satu sama lain, Na dengan Cl gitu ya. Dan butuh energi untuk memisahkan Na+ dan Cl- itu. Demikian juga molekul air gitu ya. H2O2 itu saling terbentuk ikatan satu dengan yang lain, ikatan hidrogen gitu ya, satu dengan yang lain. Sehingga butuh energi untuk memisahkan juga antara molekul air yang satu dengan molekul yang air yang lain gitu. Tetapi energi yang terbentuk gitu ya dari interaksi antara kation dengan molekul-molekul air ini lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memisahkan natrium dari klorida atau molekul air yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kristal NaCl terpecah menjadi Na+ dan Cl-, kemudian dia dikelilingi molekul air. Zat-zat yang bermuatan seperti ini umumnya menjadi mudah larut dalam air gitu ya, sehingga dia disebut hidrofilik atau suka air. Dia fil itu artinya suka, hobi itu artinya tidak suka. Jadi kalau hidrofilik berarti dia suka air. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. NaCl tadinya terbentuk ikatan ion gitu ya. Kemudian antara molekul air juga terbentuk ikatan ion, tetapi kemudian larut di sini molekul air mengelilingi masing-masing ion ini, klorida maupun natriumnya, lewat terbentuk interaksi ion. Ini ionnya, ini dipol ya, sehingga terjadi interaksi ion dipol, sehingga dia mudah larut dalam air. Ini salah satu konsep pertama dari kelarutan, yaitu zat-zat yang bermuatan
akan mudah larut dalam air karena terbentuk interaksi antara ion dengan dipol. Berikutnya adalah bifenil atau dua buah bensin yang dihubungkan dengan satu ikatan. Bifenil itu berbentuk kristal yang ya kristal juga sama dengan kristal garam, tetapi sebaliknya kalau tadi NaCl mudah larut dalam air, bifenil ini sama sekali tidak larut dalam air gitu ya. Kenapa? Karena dia bersifat sangat nonpolar. Hanya memiliki ikatan karbon dengan karbon, ini di sini C gitu ya, C dengan C dan C dengan H. Di sini ada atom H tetapi tidak dituliskan gitu ya. Bifenil gitu ya dapat berinteraksi dengan kuat dengan sesamanya. Jadi ada molekul bifenil di sebelahnya ada molekul bifenil. Mereka berinteraksi dengan kuat melalui gaya van der Waals gitu ya. Tetapi dia tidak mempunyai satupun atom atau gugus yang bisa berinteraksi dengan baik dengan molekul air yang nonpolar. Kenapa? Karena dia sangat polar, sangat nonpolar, sedangkan air sangat polar gitu. Dengan konsep like dissolve like mereka tidak bisa bertemu gitu ya, sehingga bifenil ini tidak larut dalam air. Kenapa? Karena energi yang dipakai untuk memisahkan molekul bifenil dari padatannya itu sangat besar. Sementara dia sendiri tidak memungkinkan untuk membentuk interaksi dengan molekul-molekul air. Tadi dia tidak punya gugus yang memungkinkan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air gitu ya. Sehingga tidak ada cukup energi yang bisa dipakai untuk memisahkan molekul bifenil satu sama lain. Oleh karena itu, air adalah pelarut yang buruk untuk senyawa nonpolar seperti senyawa-senyawa hidrokarbon seperti bifenil. Nah, senyawa ini karena tidak suka air, dia disebut hidrofobik atau tidak suka air. Nah, kita berpindah ke alkohol. Nah, sebelumnya ini di sebelah kanan, ini adalah molekul air gitu ya. Molekul air itu punya dua atom hidrogen gitu ya, yang dapat menerima elektron gitu ya dari atom oksigen. Kita tahu oksigen itu kaya dengan elektron sehingga dia mendonorkan elektronnya kepada atom H. Ya, jadi di sana sebaliknya gitu ya. Atom O punya dua pasang ikatan, punya dua pasang elektron bebas gitu ya, sehingga dia bisa menerima proton, menerima atom H. Ini yang menyebabkan kemudian air gitu ya membentuk ikatan-ikatan hidrogen dengan sesama molekulnya. Jadi O di sini akan dengan H dari molekul air yang lain, H di sini dengan O di sini dengan molekul dengan atom H dari molekul air yang lain. Demikian juga H di sini membentuk ikatan dengan atom O dari molekul air yang lain sehingga mereka saling terikat gitu ya. Nah, alkohol yang kecil gitu ya, jumlah atom C-nya 1 sampai 3 yaitu metanol, etanol dan propanol udah larut dalam air. Kenapa? Karena air dapat membentuk ikatan hidrogen. Tadi ya air itu bisa bersifat sebagai donor ikatan hidrogen maupun akseptor ikatan hidrogen. Air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil dari alkohol. Ya, jadi energi dari ikatan hidrogen antara air dan alkohol cukup besar untuk menggantikan atau menggeser ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Nah, ini molekul alkohol di sini ada ikatan hidrogen kan ini antara atom O dengan H-nya, gitu ya. Jadi ikatan hidrogen itu apa sih? Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H yang terikat pada atom yang kaya elektron, umumnya O, S misalnya ya, atom-atom O yang atom-atom yang kaya elektron. Nah, karena dia terikat pada atom yang kaya elektron, maka dia miskin elektron. Gitu ya. Karena dia miskin, maka kalau dia ketemu molekul atau gugus lain gitu ya yang kaya elektron, dia bisa membentuk ikatan juga. Nah, di sini disebut ikatan hidrogen. Jadi biasanya kalau di bidang farmasi atau kimia, ikatan hidrogen itu ditandai dengan
garis putus-putus. Ya, jadi di sini dikatakan tadi energi yang terbentuk antara ikatan hidrogen antara air dengan alkohol ini ya cukup besar untuk menggantikan antara ikatan hidrogen antar molekul. Jadi ini sebetulnya alkohol itu molekul satu dengan yang lain juga saling berikatan gitu ya. Tapi begitu ketemu dengan air, interaksinya lepas, dia gantian berikatanya dengan molekul air. Itu konsep dari kelarutan. Terutama dalam hal ini kita bahas kelarutan alkohol. Setelah tadi kita lihat bagaimana kelarutan alkohol dengan rantai pendek 1, 2, 3 atom C, bagaimana kelarutan alkohol dengan rantai karbon yang lebih panjang. Contohnya mulai dari 4 ya, tanol, pentanol, heksanol, dan seterusnya, heptanol, oktanol, dan seterusnya. Ternyata semakin panjang rantai karbon, alkohol itu akan menjadi semakin sulit larut di dalam air. Kenapa? Karena walaupun ikatan hidrogen dengan air masih bisa dibentuk, ini ya, OH dari alkohol masih bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, tetapi bagian nonpolarnya atau bagian hidrofobiknya semakin besar, banyak gitu ya. Jadi di sini ada 4 atom C yang berkontribusi pada banyak area nonpolar atau area hidrofobik. Demikian juga semakin panjang atom C tentu saja akan semakin besar atau semakin banyak area hidrofobik sehingga efek hidrofobik ini lebih dominan dibandingkan dengan efek hidrofilik sehingga kelarutan di dalam air akan menurun. Berikutnya kita lihat glukosa. Glukosa ini dia punya 6 atom C gitu ya. Tadi kalau alkohol 6 atom C ternyata dia sukar larut dalam air. Tapi glukosa ini juga punya 6 atom C. 6 atom C sama halnya dengan heksanol gitu ya. Tetapi glukosa punya banyak gugus hidroksil gitu ya. Banyak gugus OH yang sangat hidrofilik sehingga ada satu juga ini tambahan atom O di sini yang dapat sebagai akseptor atau penerima ikatan hidrogen. Sehingga walaupun atom C-nya 6, tapi dia juga punya sifat hidrofilik yang dominan gitu. Sehingga glukosa sangat larut dalam air. Artinya apa? Yang mempengaruhi kelarutan dalam air tidak hanya keberadaan atom C yang bersifat nonpolar atau hidrofobik, tapi juga kita lihat keberadaan gugus-gugus polar, gugus-gugus yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul air. Di slide ini kita akan membandingkan bagaimana kelarutan alkohol versus ether dengan jumlah atom C yang sama. Jadi etanol tadi, kita ini punya 2 atom C, sehingga kalau alkohol dia etanol, kalau ether dia dimetil ether. Nah, etanol sangat mudah larut dalam air, tetapi di metil ether sukar larut dalam air. Walaupun kalau secara jumlah atom C maupun jumlah atom O dan H, mereka sama persis gitu ya. Kenapa? Karena ether ini memang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air sebagai akseptor. Ya, di sini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Dia membentuk satu ikatan hidrogen dengan molekul air. Tetapi berbeda dengan alkohol, alkohol karena gugusnya OH, gitu ya. Di satu sisi dia membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sebagai dia akseptor, tetapi di sisi lain dia juga mampu yang ini, yang H ini, dia mampu membentuk ikatan hidrogen dia sebagai donor ikatan hidrogen sehingga kelarutan alkohol etanol dalam air lebih bagus daripada kelarutan di metil ether di dalam air walaupun mereka punya jumlah atom C, jumlah atom O, jumlah atom H yang sama. Berikutnya kita lihat perbandingan yang lain. Ini keduanya sama-sama asam organik gitu ya. Asam benzoat dan asam asetat. Sama-sama punya gugus karboksilat gitu ya. Asam benzoat tidak larut dalam air. Dan dia bersifat sebagai asam lemah gitu ya. Di dalam air murni, sebagian besar masih dalam bentuk netral atau bentuk yang terprotonasi.
Sebaliknya asam asetat dia mudah larut, sangat mudah larut bahkan dalam air ya. Kalau Anda makan bakso menggunakan cuka itu kan asam asetat yang diencerkan dalam larutan air gitu ya. Kenapa? Karena dia punya gugus karboksilat yang hidrofilik gitu ya, yang cukup kuat untuk mengatasi efek hidrofobik dari satu gugus metil pada asam asetat. Tetapi gugus karboksilat yang ada di asam benzoat gitu ya, dia juga kuat sebetulnya, tetapi jumlah atom C dari cincin bensin ini lebih banyak gitu, sehingga gugus karboksilat yang sendirian ini tidak cukup kuat untuk mengatasi efek hidrofobik dari si cincin bensin pada asam benzoat, sehingga kelarutan asam asetat jauh lebih baik daripada kelarutan asam benzoat di dalam air. Tadi sudah kita pelajari bagaimana pengaruh bentuk ion terhadap kelarutan dalam air, sehingga sekarang kita lihat bagaimana jika pada asam benzoat ini ditambahkan larutan NaOH. Ternyata asam benzoat ini akan menjadi larut. Mengapa? Karena di dalam larutan NaOH, asam benzoat akan berubah menjadi basa konjugatnya, yaitu terbentuk ion benzoat. Jadi di sini asam benzoat dia tidak larut dalam air, tetapi jika ditambahkan NaOH, terbentuk garam natrium benzoat. Ini karboksilatnya berubah dalam bentuk ion menjadi bermuatan negatif, dan natriumnya sebagai kation, sehingga dia bersifat sangat hidrofil. Gugus karboksilat bermuatan negatif, sangat hidrofil, sehingga mampu menarik bagian cincin bensin yang hidrofobik itu masuk ke dalam molekul-molekul air atau menyatu dengan molekul-molekul air. Akhirnya dia menjadi larut. Sifat fisika yang akan kita lihat berikutnya adalah terkait titik didih atau boiling point ya, suhu di mana zat berubah menjadi bentuk gas gitu ya, dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Kita akan lihat apa saja faktor-faktor dari gugus fungsi itu yang mempengaruhi titik didih. Struktur molekul suatu senyawa, terutama senyawa organik ya, jelas akan mempengaruhi titik didih suatu zat cair. Titik didih akan meningkat jika jumlah atom karbon bertambah dan akan menurun jika molekulnya semakin bercabang. Jadi kata kuncinya dua ya, kalau tambah panjang titik didih akan meningkat, kalau dia bercabang titik didih akan menurun. Contoh gitu ya, etanol itu ada 2 atom C, maka titik didihnya akan lebih rendah dibandingkan butanol yang punya 4 atom C. Demikian juga N-pentan itu punya 5 atom C, tapi dia rantai panjang yang tidak bercabang. Titik didihnya akan lebih tinggi daripada isopropana yang dia bercabang, gitu ya. Jadi kalau dia bercabang, titik didihnya akan menurun. Gaya tarik antar molekul juga akan sangat menentukan titik didih suatu zat cair. Semakin kuat gaya tarik antar molekul, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Urutan kekuatan gaya tarik antar molekul adalah gaya elektrostatik yang melibatkan elektron ya, lebih besar kekuatannya dibanding ikatan hidrogen, lebih besar dibanding ion dipol-dipol, dan lebih besar dibandingkan gaya van der Waals. Contohnya, dia titik didih etanol adalah 78,5 pada tekanan udara normal, sedangkan di metil ether dengan jumlah atom C, H, dan O yang sama, dia titik didihnya minus 25 derajat. Ya, kenapa? Karena etanol ini punya ikatan hidrogen yang kuat antar satu molekulnya, antar satu molekul dengan molekul yang lain. Tadi karena ada keberadaan OH, dia mampu membentuk ikatan hidrogen antar molekul, dan ini menyebabkan gaya tarik menarik antar molekul sehingga sehingga titik didihnya akan meningkat. Kemudian kita juga akan pelajari pengaruh jenis senyawa atau gugus fungsi terhadap titik didih.
Senyawa-senyawa hidrokarbon yang bersifat nonpolar dan dalam molekulnya hanya terdapat gaya-gaya van der Waals yang lemah, umumnya titik didihnya rendah. Jika jumlah atom karbon bertambah, maka otomatis gaya van der Waals juga akan meningkat sehingga titik didih meningkat. Jika cabang molekul bertambah, jadi ada percabangan gitu ya. Tadinya atom C yang terdiri dari 5 atom C, rantainya panjang, tapi kalau bercabang dia lebih pendek gitu ya jadinya karena bercabang, maka molekulnya lebih renggang sehingga titik didih juga akan menurun. Senyawa-senyawa tak jenuh atau senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 akan memiliki gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan senyawa jenuh, sehingga titik didihnya akan lebih tinggi. Saya ulangi ya, senyawa-senyawa tak jenuh, gitu ya, senyawa tak jenuh itu artinya dia memiliki ikatan rangkap 2 atau 3, gaya tarik-menariknya akan lebih kuat dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang jenuh, senyawa yang tidak punya ikatan rangkap. Sehingga titik didih senyawa tak jenuh ini akan lebih tinggi dibandingkan senyawa yang jenuh. Nah, ini tidak saya berikan contohnya sengaja gitu ya. Saya minta Anda coba cari gitu ya. Senyawa yang jumlah atomnya sama, gugus fungsinya sama, yang satu ada ikatan rangkap, yang satu tidak, coba di cross check titik didihnya. Kemudian senyawa dengan halogen. Haloalkana akan memiliki gaya tarik dipol-dipol, sehingga titik didihnya akan lebih tinggi dibandingkan alkana. Kemudian senyawa-senyawa dengan gugus eter, gugus ester, dan amina juga memiliki gaya dipol-dipol, sehingga titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa alkana atau senyawa haloalkana yang tidak memiliki gugus eter, ester, maupun amina. Aldehid dan keton, ya, karena dia bersifat sangat polar, karena adanya dipol permanen, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan alkana, haloalkana, ester, amin, dan amina. Ester, eter, dan amina. Alkohol, asam karboksilat, dan amida punya ikatan hidrogen yang kuat antar molekulernya, sehingga titik didihnya juga akan paling tinggi. Sehingga kalau kita rangkum, urutan kenaikan titik didih senyawa organik itu paling rendah adalah alkana, alkena, alkuna, haloalkana, kemudian eter, ester, amin, aldehid, keton, alkohol, asam karboksilat, dan paling tinggi adalah amida. Nah, ini tentu saja kalau dibandingkan, dikomparasikan dengan jumlah atom lain yang sama gitu ya. Jadi artinya kontribusi atau keberadaan gugus-gugus ini pengaruhnya terhadap titik didih kalau dibandingkan dengan molekul yang komparabel, yang sebanding ya. Nah, ini ada tabel yang menjelaskan, merekap gitu ya, sebenarnya rangkuman dari yang sudah saya bahas tadi, yang kita jelaskan tadi. Ini contohnya yang paling tinggi tadi adalah amida. Amida titik didihnya 222. Kenapa? Karena amida ini punya ikatan hidrogen, punya gaya tarik dipol-dipol, punya gaya van der Waals yang antar satu molekul maupun dengan molekul yang lain, sehingga menyebabkan dia sulit untuk dipisahkan gitu ya, dia sulit untuk diuapkan. Dan seterusnya, silahkan di cross check keterangan di slide sebelumnya dengan tabel ini untuk memahami mengapa kok alkana titik didihnya paling rendah diikuti dengan eter dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi hari ini terutama terkait faktor yang berpengaruh pada kelarutan di dalam air. Yang pertama adalah semakin banyak jumlah atom C, semakin nonpolar atau semakin hidrofobik, maka akan semakin kecil kelarutan dalam air. Yang kedua, faktor yang berpengaruh pada kelarutan dalam air adalah jumlah dan jenis gugus hidrofil. Semakin banyak gugus hidrofil, pasti akan semakin mudah larut dalam air. Ini lanjutan dari faktor kedua, yaitu terkait gugus hidrofil. Gugus yang bermuatan seperti amonium, kemudian karboksilat, fosfat, ya, tentu saja bisa bersifat sebagai
gugus hidrofil. Kemudian gugus fungsi yang bisa mendonorkan ikatan hidrogen seperti gugus alkohol, amin, tentu saja juga berkontribusi pada kelarutan dalam air. Demikian juga gugus fungsi yang bisa menerima ikatan hidrogen. Tetapi kalau dia hanya bisa menerima satu ikatan hidrogen, maka perannya pada kelarutan dalam air hanya kecil, gitu ya, hanya berperan kecil seperti alkil halida, sulfida, tiol, dan sebagainya. Demikian materi pertemuan ini terkait pengaruh gugus fungsi terhadap sifat fisika dari suatu senyawa organik. Silahkan dipelajari materi ini, kemudian di perkuliahan nanti akan kita mulai dengan pretest ya, dengan materi 30 slide ini, kemudian dilanjutkan dengan kita akan mengerjakan soal-soal secara berkelompok dan kemudian kita bahas atau kita diskusikan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.